Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang hukum harta kekayaan perdata. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Grace Shalina Sitorus dengan NIM 23602028 dari Prodi Ilmu Hukum. Baiklah, kita masuk dalam pembahasan. Hukum harta kekayaan mengatur bagaimana seseorang memperoleh, menggunakan, mempertahankan, dan mengalihkan kekayaan yang dia miliki. Sekarang kita masuk dalam pengertian benda dan hak kebendaan. Benda dan hak kebendaan ini berbeda. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu benda. Benda ialah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang, yang berarti benda sebagai objek dalam hukum. Sebelum itu, bisa kita lihat subjek hukum menurut KUH Perdata, yaitu disebut dengan orang dan badan hukum. Menurut pasal 499 KUH Perdata, pengertian benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek milik, dapat berupa barang dan dapat berupa hak seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lain. Selanjutnya, kita masuk dalam macam-macam benda. Yang pertama, benda berwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud ialah benda yang nyata dan dapat dirasakan oleh seluruh panca indera manusia. Sedangkan benda tidak berwujud adalah hak yang diletakkan pada suatu benda tertentu yang memiliki wujud. Benda tidak berwujud memiliki karakteristik hanya bisa dilengkapi hak saja. Penyerahan benda berwujud bergerak dilakukan dari tangan ke tangan, contohnya seperti motor, mobil, dan lain-lain. Sedangkan penyerahan benda tidak berwujud dilakukan dengan cara penyerahan surat atau dokumen haknya, contohnya saham, piutang, dan lain-lain. Yang kedua, benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak dapat dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan sifatnya. Pasal 509 KUH Perdata menyebutkan bahwa benda bergerak berdasarkan sifatnya ialah benda karena sifatnya dapat dipindah dan berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Contohnya mobil, motor, kapal, dan lain-lain. Kedua, berdasarkan ketentuan undang-undang, ketentuan undang-undang ialah benda-benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud ditentukan sebagai benda bergerak oleh ketentuan undang-undang. Contohnya surat utang, hak pakai, hasil saham. Sedangkan benda tidak bergerak menurut sifatnya, ketentuan pasal 56 Perdata menyebutkan bahwa benda tidak bergerak menurut sifatnya ialah benda yang melekat dengan tanah yang tidak dapat dipindah dari suatu tempat ke tempat lain. Contohnya tanah. Masuk ke hak kebendaan. Hak kebendaan ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Hak kebendaan terbagi menjadi dua macam. Pertama, hak untuk dimiliki, dan yang kedua, hak untuk jaminan. Selanjutnya, adapun ciri-ciri suatu hak kebendaan, yaitu yang pertama merupakan hak mutlak. Hak kebendaan merupakan hak mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Yang kedua, mempunyai jux gevol atau droit de suite atau hak yang mengikuti, yang artinya hak itu harus mengikuti bendanya dimanapun juga atau dalam tangan siapapun juga barang itu berada. Dan yang terakhir, ruang lingkup. Kajian hukum benda terbagi menjadi dua. Yang pertama, mengatur hubungan antara subjek hukum dengan benda. Yang kedua, mengatur hubungan antara subjek hukum dengan hak kebendaan. Mungkin sekian pemaparan yang saya berikan.
Adapun kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan saya mohon maaf atas kesalahan saya. Sekian dan terima kasih.